Alhamdulillah untuk hari ini insyaallah kita lanjut ke surah Al-Mulk ya. Surah Al-Mulk juz 29. Juz 29 surat ke-68 67. Enggak. Siap, Bu, Pak? Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك بيده الملك. Di kafnya harus terbaca ya. Mulk, mulk. Jadi bukan mulek, bukan mulek ya. Tapi mulk, mulk. Bukan mulek, bukan mulek ya. Tapi lamnya sukunkan mul ya, mul. Nah, nah ini ya, mul. Nah, itu. Bukan mulek tapi mulk. Mulk. Jadi nah gitu. Di kafnya harus terbawa ya, harus terbaca. Mulk, mulk ya. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah. وهو على كل شيء قدير. Nah, di sini ada tanwin bertemu qaf. Tanwin bertemu qaf, hukum apa, Bu? Ikhfa, ya. Terus qaf itu huruf tebal. Ya, jadi ditebalkan syai'un yang ko ya. Di persiapan langsung ke huruf qaf ya, di ke makhraj huruf qaf syai'un ko ya. Coba wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم. Nah, ba qalqalah ya dipantul liyabluwakum. Ba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Ya-nya tasdid. Ayyukum. Nah, dia agak dihentak. Ayyukum. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. Ghafur. Dimonyongkan ya, mulutnya dimonyongkan. Ghafur. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا. سماوات طباقا. Nah, di ikhfanya ditebalkan ya. Samawati tioti. Nah, ya di ta itu tipis, to tebal ya, tonya tebal. Ti. Coba tibaqo. Jadi bukan tibaqo, tapi tibaqo. Ya, ti. Coba ulang. الذي خلق سبع سماوات طباقا. نعم. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. من تفاوت. Nah, kalau ini huruf ta ya, ikhfanya ke huruf ta. Ya, jadi persiapan lidahnya ke huruf ta. Milta. Ya. Ulang. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تفاوت. واو ya, wut. Ba, تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فارجع البصر هل ترى من فطور. من فطور. نعم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. ulang. Karrotaini. Coba. Nah, ro-nya tasdid. Nah, itu ya. Karrotaini.
yanqalib, yanqalib. Nah, ulang. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو وهو الحسير ulang وهو حسير وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ulang وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. مصير صاد ya صي صا صي ya. ulang وبئس المصير. Nah, satu ayat lagi. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ya, nah, cukup. Insyaallah hari depan kita lanjut ayat 8. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pemberitahuan kepada seluruh jamaah agar segera merapatkan safnya, mengisi saf-saf yang masih kosong, terutama di saf-saf yang bagian depan terlebih dahulu. Agar para jamaah yang masih di luar bisa menempati saf barisan yang telah kami sediakan. Bagi jamaah yang masih di luar agar segera merapatkan barisannya karena acara akan segera kami mulai.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah yang mengisi kajian pada pagi hari ini adalah Al-Ustadz Dr. Dedeng Rosidin MAG. Sebelum kepada Al-Ustadz, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Mata Baitur Rahman Ahad ke-1 tanggal 4 Desember 2022 akan diisi oleh Al-Ustadz Dr. Nasruddin Sarip yang membahas kitab Risalah jilid keduanya. Bagi para jamaah yang memiliki kitab Risalah jilid keduanya, mohon dibawa. Yang kedua, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih, teriring doa jazakumullah khairon kasiron kepada dukungan para jamaah semua, terkhususnya infak, sedekah, dan wakaf dari para jamaah. Semoga apa yang diberikan para jamaah bisa menjadi amal jariah yang mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Yang ketiga, mohon doa dari seluruh jamaah. Alhamdulillah salah satu asatid Ma'had Baitur Rahman akan melaksanakan acara pernikahan, yaitu Ustadz Dafiq Ma'ruf Zulkifli yang bertepatan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 yang bertepatan di Balaver. Yang keempat, untuk seluruh jamaah kami menginformasikan bahwa selepas kajian mata hari ini akan diadakan pengumpulan donasi untuk korban bencana di Cianjur. Terkhusus salah satu orang tua wali murid wali santri yang ada di Ma'had Baitur Rahman ini terkena dampak dari musibah tersebut. Kita doakan para korban gempa di Kabupaten Cianjur diberikan ketabahan dan kesabaran. Korban yang meninggal pada saat ini mencapai 380. Korban yang meninggal pada saat ini mencapai 318 jiwa. Semoga para korban yang meninggal dunia bisa mendapatkan surganya di sisi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian saja untuk mengefisiensikan waktu. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kajian kita implikasi sikap hidup kekafiran. Apa arti kufur itu? Arti kufur dari kata kafaro, artinya at-taghtiyatu wasyatru, tutupan. Malam
gelap, awan, itu disebut kafir. Kenapa? Karena menutupi cahaya. Az-zari'u dari kata zaro'a itu yang menanam atau petani disebut kafir. Karena petani menutup biji dengan tanah. Ad-dari'u yang memakai baju besi itu juga disebut kafir secara bahasa. Itu karena menutupi badannya itu dari serangan musuh. Nah, karena itu secara bahasa arti kafir itu luas. Namun di dalam agama yang dimaksud dengan syariah bahwa kafir itu orang yang benar-benar menolak, menutup keesaan Allah, kenabian, juga syariat, atau menolak ketiga-tiganya. Yajhadu wihdaniyah, menolak keesaan Allah. Kalau orang ada mengatakan bahwa Tuhan itu bukan satu, bukan wihdaniyah, tapi banyak. Ini adalah kafir. Nubuwat juga menolak kenabian. Misalnya Muhammad bukan nabi, tapi Muhammad tukang sihir. Ini juga kafir. Asy-syariah menolak agama. Islam bukan agama dari Allah, tapi Islam agama ciptaan manusia. Itu juga kafir. Sekalipun Allah menjelaskan inna dina indallahil Islam. Atau menolak ketiga-tiganya. Menolak Allah itu tidak esa, menolak Nabi, juga menolak agama. Itu kafir. Nah, kenapa disebut kafir? Karena menutupi hatinya untuk menolak kebenaran. Al-kafiru as-satiru lil haq. Kafir itu ialah yang menutupi hak, menutupi kebenaran. Juga termasuk kepada kafir yang menutupi nikmat dengan meninggalkan kewajiban untuk mensyukurinya. Kufrun nikmah syatruha. Kufur nikmat itu ialah menutupi nikmat. Dengan cara apa?
bitarki ada isukriha, dengan meninggalkan syukur terhadap nikmat. Syukur terhadap nikmat itu ada berupa syukrul qalbi, yaitu syukur dengan hati, yaitu dengan cara tasawwurun ni'am. Orang mengingat-ingat, menggambar-gambarkan kenikmatan yang telah diberikan Allah. Itu syukrul qalbi. Misalnya, dulu saya tidak punya rumah. Sekarang saya punya tempat tinggal sendiri. Terus kita bayangkan. Itu syukrul nikmat, syukrul qalbi. Dengan hati. Lalu, keluar dari lidah, kata-kata yang kita ucapkan, alhamdulillah imah geus lunas. Nah, ini syukrul lisan. Dia melanjutkan dari syukrul qalbi kepada syukrul lisan. Setelah itu, dia mikir lagi. Salah satu dari wujud syukur adalah sujud syukur. Lalu dia melakukan sujud syukur. Ini adalah syukrul jawarih. Syukur dengan anggota badan. Nah, setelah dia sujud syukur, di rumah loba keneh beas anyar panen kamari. Rek ngondang tetangga, rek ngajamu. Maka disediakanlah makanan, namanya mukafaah. Syukrul jawarih mukafaah. Syukur dengan anggota badan lewat memenuhi rasa nikmat terhadap orang lain. Namanya mukafaah. Makanya jika orang tidak menggambarkan nikmat yang Allah berikan, tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak melaksanakan amaliyah, minimal sujud syukur, juga rizki ada tidak mukafaah, berarti dia adalah meninggalkan kewajiban untuk bersyukur. Dari syukur-syukur yang banyak itu, pangkal syukurnya ada pada alhamdulillah. Alhamdu ra'su syukri. Alhamdu itu pangkal syukur. Makanya kalau kita bersyukur, minimal mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa tidak syukrul qalbi yang menjadi pangkal di dalam bersyukur? Karena kalau syukrul qalbi, kukur dengan hati, membayang-bayangkan, susah ditebak. Apakah dia ningali imah teh bersyukur alhamdulillah imah geus anggeus, ataukah ningali imah teh mikiran material can dibayar. Itu susah. Kenapa tidak syukur mukafaah? Nah, menyediakan jamuan terhadap orang lain, karena tidak semua orang mampu untuk melakukan mukafaah. Maka alhamdulillah itu semua orang bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah
teu kudu ngamodal, teu kudu meuli ka toko, aya di sorangan tinggal ngucapkeun. Di samping itu terdengar oleh orang lain, mengandung unsur dakwah agar orang lain pun sama mengucapkan seperti itu. Karenanya disebutlah alhamdu ra'su syukri. Pangkal syukur ada pada kalimat alhamdulillah. Jenis-jenis kufur. Ahmad bin Taimiyah, Ibnu Taimiyah, menjelaskan satu, ada kufur yang membuat seseorang keluar dari milah, keluar dari agama. Kedua, ada kufur kecil, yaitu yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari agama. Kalau orang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan satu, itu kufur keluar dari agama. Kalau orang mengatakan bahwa agama saya adalah agama Islam, tapi sholat kadang-kadang henteu kumahayangna, itu adalah kufur kecil. Karena Islam masih ada, keyakinan terhadap Allah tetap menyatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu satu. Kemudian Muhammad bin Sanan menjelaskan ada kufrun amaliyun, yaitu kekufuran dalam perbuatan, dan ada kufrun i'tiqadiyun, kufur dalam keyakinan. Kalau kita tidak suka infak, itu adalah kufur amali. Karena dia tahu infak diperintah dan bermanfaat bagi orang banyak, tapi dia menutup amal itu. Itu kufur amali. Kalau dia meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, tidak ada kebangkitan, itu adalah kufur i'tiqadi. Kufur keyakinan yang ada pada dirinya. Sementara Buraikan membaginya ada kufrun akbarun, kufur besar. Ada lagi kufrun asgharud, yaitu kufur kecil. Apa perbedaannya? Kufur besar membatalkan amal, sedangkan kufur kecil tidak membatalkan amal. Nah, kufur besar membatalkan amal. Kita tidak iman kepada Allah. Berarti kufur i'tiqadi. Karena kita tidak iman. Lalu kita infak. Kita memberi santunan pada yang lain. Santunan pada yang lain itu karena tidak disertai dengan keimanan, maka amalnya menjadi hilang. Amal itu menjadi hilang
karena adanya kekufuran. Sekarang kalau kufur kecil, kita meyakini Allah ada. Kita iman pada Allah. Tapi perintah Allah semacam infak kita tidak lakukan. Berarti ini adalah menutup amal. Tapi kita iman kepada Allah. Maka iman kepada Allahnya tetap mendapat pahala, tapi amalnya tidak diberi pahala karena tidak dilakukan. Gitu. Jadi ini modelnya ialah orang yang iman tapi koret. Jadi orang iman tapi koret. Ari yang tadi mah orang bager henteu iman gitu. Orang bager henteu iman. Orang bager teu iman, bagerna tidak ada pahala. Orang koret iman, imana tetap dapat pahala. Ngan koretna nu teu dibere pahala. Matak meningkeneh iman bager. Keur iman tambah bager. Ngan lamun dibandingkeun antara nu bager teu iman jeung anu koret iman, meningkeneh anu koret lantaran masih keneh boga iman. Matak lamun menta sumbangan keur donasi, hak manehna teu mere, manehna teh boga dalil, kuring mah koret ge iman. Nah, boga dalil. Nah, itu adalah yang membedakannya. Mathalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin istaddat bihir rih fi yaumin asifin. Perumpamaan orang yang kafir, amal mereka terhadap Tuhan mereka seperti debu yang ditiup angin pada hari yang sangat panas. Maka amalnya menjadi hilang. 2. Kufur besar menyebabkan keabadian di neraka. Jadi kalau orang tidak punya iman, di nerakanya abadi. Kufur kecil tidak menyebabkan kekal di neraka, diserahkan kepada kehendak Allah tahta masyiatillah. Karena itu di akhirat nanti akan ditimbang orang yang iman, timbangan amalnya besar, otomatis masuk surga. Orang yang ditimbang, dia punya iman, tapi amal baiknya sedikit, imannya ada, otomatis masuk neraka. Padahal dia iman. Ada lagi yang ditimbang, amal baik dan buruknya sama. Dia di Ashabul A'raf. Nah, karena dia punya iman, maka sekalipun dia masuk neraka, karena amalnya kurang, dia tidak kekal di neraka. Akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin. Keluarkanlah dari neraka orang yang punya iman sekalipun
imannya sebesar biji sawi. Nah, lalu fayakhrujuna minha, mereka keluar dari neraka itu karena imannya. Padahal amalnya kurang, tapi karena iman tidak kekal di neraka, maka dikeluarkan qadiswadu, sudah hitam kelam lantaran dibakar lila. Fayakhrujuna minha qadiswadu, keluar dari neraka sesudah hitam. Fayulqauna fi nahril hayat, lalu disimpan pada sungai kehidupan. Fayanbutuna, lalu tumbuh kama tanbutul habbah fi janibis sail, seperti tumbuhnya biji di pinggir sungai yang mengalir. Maka keluarlah daun yang hijau. Alam taro anha safra multawiyah, tidakkah kamu melihat maka daun itu adalah menjadi hijau, berbunga, berbuah, dan berseri-seri. Lalu setelah keluar dari neraka, dimasukkanlah ke surga, lalu diberi gelar mantan jahannamiyin, mantan neraka jahanam. Ya kan bae mantan ge. Masih kan asup surga nah gitu. Jadi orang yang kufur amali tidak kekal di neraka. Makanya iman adalah modal utama untuk masuk surga. Kunci utama untuk masuk ke surganya Allah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Ini dari ahli kitab, orang musyrik, mereka kekal di sana. Ahli kitab karena mereka adalah merubah-rubah syariah. Orang musyrik karena tidak percaya adanya hari kebangkitan. Ini adalah semuanya kufur besar, mengakibatkan kekal di neraka. 3. Jika mati dalam kufur besar, tidak akan diampuni. Kita mati dalam keadaan kafir, misalnya musyrik, maka tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang ketika matinya musyrik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dalik, Allah mengampuni yaitu selain daripada itu. Makanya ya kita berupaya tidak musyrik sehingga datang kematian kita dalam keadaan Islam. Jika ia mati dalam kufur, yaitu dalam kufur kecil, ini diserahkan kepada kehendak Allah, boleh diampuni atau tidak. Pengampunan itu lewat istighfar. Istighfar itu adalah memohon pengampunan dari kesalahan dan dosa. Istighfar itu ada istighfar qauli, yaitu kita mengatakan dengan kalimat astagfirullahaladzim. Ini istighfar qauli. Yang kedua, istighfar fi'li. Kalau istighfar fi'li, ini adalah pengampunan dosa lewat ibadah. Seluruh ibadah adalah istighfar fi'li. Salat secara otomatis, jika kita melakukan salat,
maka sholat penghapus dosa. Ibadah haji penghapus dosa. Umroh penghapus dosa. Saum Ramadan penghapus dosa. Jadi ar-Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahuma. Antara Ramadan ke Ramadan penghapus dosa di antara keduanya. Termasuk hal kecil yang kita lakukan, yang kita tidak menyadari bahwa itu penghapus dosa. Wudu. Ya, wudu. Tiap hari kan kita melakukan wudu. Yang ada pada perasaan dalam diri kita bahwa apabila sholat mesti berwudu. Sebab tidak sah sholat tanpa wudu. Padahal pada wudu itu ada penghapusan dosa secara otomatis. Apabila orang berkumur, lalu dia mengeluarkan air dari mulut, maka kharajat al-khotoya min fihi, keluarlah kesalahan dosa dari mulutnya. Yang kita lihat air yang keluar. Padahal bukan air, tapi kesalahan dan dosa. Apakah mulut suka berbuat dosa? Ya, apan ngajebian batur kunaon. Nah, mulut lewat wudu maka dosa keluar. Faidas tansyaro, apabila orang itu menghirup air ke dalam hidung, lalu dia keluarkan, maka keluarlah kesalahan dosa, kesalahan dan dosa dari hidungnya. Yang kita lihat air, padahal dosa-dosa keluar dari hidung. Apa hidung suka berbuat dosa? Ya, apa nying seringan batur kunaon. Tuh. Nah, faida gosala wajhahu, apabila dia mencuci wajahnya, tuh, kharajat al-khotoya min wajhihi, keluar kesalahan dan dosa dari wajahnya, hatta tahta asfari ainahi, sampai kesalahan dosa itu berguguran di bawah kedua kelopak matanya. Ketika kita mencuci tangan, kesalahan dan dosa keluar dari ujung jari. Ketika kita mengusap kepala, maka kesalahan dan dosa keluar dari bawah-bawah telinga. Ketika mencuci kaki, kesalahan dan dosa keluar dari bawah-bawah adalah kaki, kuku kakinya. Selesai dia berwudu, kemana dia berwudu? Setelah berwudu, ke pasar, ke masjid. Masjid. Hatta masyahu ilal masjid, maina lempang ke masjid, kaki yang kanan menghapus dosa, kaki yang kiri menambah pahala. Setelah datang ke masjid, sare sholat. Sholat. Dia sholat sunatnya, sholat wajibnya, penghapus dosa. Ini yang disebut dengan istighfar amali. Nah, karena itu dosa-dosa itu adalah bisa diampuni oleh Allah lewat istighfar qauli, kita beristighfar lewat perkataan, dan istighfar fi'li lewat ibadah. Itu otomatis itu. Begitu kita ibadah, hapus gitu. Karena itulah ada ayat yang mengatakan wattabi sayyi'ata al-hasanata. Ikutilah amal buruk dengan amal baik. Tamhuha, maka secara otomatis amal yang buruk itu akan dihapus oleh amal-amal yang baik. Nomor 4-nya, ini dalam pertempuran kufur besar menyebabkan darah, harta, dan jiwa pelakunya menjadi halal.
itu kufur. Kalau kita berperang dengan orang kafir, maka apa yang dimiliki oleh orang kafir itu menjadi halal. Nah, dan tidak mewarisi keluarganya yang muslim. Jika ada anak non-muslim, maka tidak dapat warisan dari bapaknya yang muslim. Putus waris karena berbeda agama. Kemudian kufur besar menyebabkan keluar dari Islam. Sedangkan kufur kecil tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kalau kita melihat dia sebagai muslim, tapi bulan Ramadan eta jalma teh saurna jam 10 berang begitu. Maka tetap saja dia tidak keluar dari Islam. Tidak bisa dikatakan bahwa dia kafir gitu. Tetap saja dia sebagai muslim, hanya kufurnya kufur amali. Nomor 6-nya, kufur besar adalah kufur akidah. Kufrun i'tiqadiyun. Dan yang kaitannya dengan hati. Sedangkan kufur kecil adalah kufur amali. Kufrun amaliyun. Yang kaitannya dengan anggota badan. Jadi kalau kufur besar mah ayana teh di hate, ari kufur kecil mah ayana teh dalam perbuatan. Maka yang paling besar adalah ayana di hati. Karena amaliyah itu adalah cerminan daripada hati yang ada pada seseorang. Kalau hatinya sudah tertutup, ya berarti pangkalnya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya jenis-jenis kufur besar. Jenis-jenis kufur besar ini bisa dilihat dari sisi keadaan pelaku kufur. Bi'tibari halil abdil kafir. Bisa ditinggali tina sisi hambanya. Yang kedua bi'tibari mahallil kufri. Bisa dilihat dari sisi yaitu mahallil kufri, tempat kekufurannya di mana. Dan yang ketiga bisa dilihat dari sisi maudhu'ul kufri. Dilihat dari sisi tema kekufurannya. Bisa dilihat dari orangnya, bisa dilihat dari keadaannya. Kufur besar teh bisa dilihat dari sisi temanya. Sekarang kufur besar kalau dilihat dari sisi al-abdi al-kafir. Dilihat dari sisi hamba yang kufur. Lihat dari sisi orangnya. Pertama, kufrut takdzib. Kufur pendustaan. Orang yang mendustakan agama. Ini orang. Orang yang mendustakan agama. Ini kufur besar dari sisi orangnya. Kedua, kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik. Ini adalah kufur penolakan.
dan kesombongan dengan tetap membenarkan. Ini dia hakikatnya adalah menolak karena mempertahankan kesombongan, tapi hakikatnya dia membenarkan. Contoh apa? Orang musyrikin Arab. Jika ditanya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jika kamu bertanya kepada mereka, orang musyrik Arab itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulanna, pasti mereka mengatakan Allah. Itu kan? Artinya mereka membenarkan tentang Allah itu. Tapi kenapa mereka tidak menerima? Karena istikbar, kesombongan. Ingin takut runtuh derajat. Tidak ada pengaruh. Dan mereka menjadikan patung-patung yang mereka sembah itu adalah sebagai pelantara. Inilah kemusyrikannya. Ini orang musyrikin Arab. Termasuk kepada kufur dilihat dari sisi orangnya. Kemudian yang termasuk kufur besar adalah kufur syak. Kufur keraguan. Kufur keraguan. Apa itu kufur keraguan? Ragu. Apa betul setelah hidup ini akan dibangkitkan? Rasanya tidak mungkin. Karena manusia sudah bercampur dengan tanah, hancur lebur, sudah bercampur dengan tanah menjadi tulang belulang yang tidak terwujud. Maka rasanya ragu bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Makanya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang ragu ini mengetuk pikirannya. Coba perhatikan tanah yang kering, anu telaan, karena tidak ada air. Tanah itu adalah mati. Apa buktinya mati? Dipelakan eueuh nu jadi. Begitu mudah Allah menghidupkan tanah yang mati itu. Guyur we ku cai hujan, maka tanah jadi bekah, terus bergerak, berarti tanah itu menjadi hidup. Apa buktinya hidup? Begitu dipelakan jararadi. Makanya orang yang sudah mati adalah mereka bagaikan tanah yang kering itu. Begitu Allah akan membangkitkan, maka dengan mudah tanah yang kering dibanjur ku hujan menjadi hidup. Manusia pun akan menjadi hidup dengan ilmunya Allah. Bukan berarti dibanjur ku kendi. Nah, sehingga harudang deui. Itu adalah kufur syak, adalah kufur ragu-raguan. Ada orang juga ragu. Apa surga ayeuna geus dijieun atanapi keur dijieun can anggeus? Saya ragu. Sebab kalau saya beribadah hana salat surga na can anggeus. Orang ragu itu. Sebab ada satu keyakinan kalau surga sudah ada keur saha lancaran can aya nu nempatan. Makanya saya ragu surga sudah ada. Lebih yakin bahwa surga itu belum ada. Nanti kalau sudah pulang ke akhirat baru ada. Nah, itu termasuk
kekufuran. Kekufuran. Logikanya, kalau kita mau menempati rumah, ya, kalau kita mau menempati rumah, bahwa kamu akan menempati rumah baru. Rumahnya sudah ada belum? Ya sudah. Tinggal di asupan. Bukan kamu akan menempati rumah baru. Tapi rumahnya can aya. Logika kita pun menerima bahwa surga itu sudah ada. Tinggal kita menempati ke surga. Nah gitu. Mun asup ke surga. Nah, lalu kufrul i'rad. Ini kufur besar. Kufur berpaling dari kebenaran. Kufur berpaling dari kebenaran. Orang-orang musyrik, mereka lahiyatan qulubuhum. Hati mereka lalai untuk bersiap-siap pulang ke akhirat. Fa'aradu, lalu mereka berpaling. Apa di antara yang mereka berpaling? Tidak mengimani kepada Muhammad. Karena adalah mithlukum. Muhammad itu seperti kamu dari bangsa manusia. Kalau Muhammad nabi dari bangsa manusia, berarti kita adalah hanya mengikuti manusia. Nah, ini irad itu. Berpaling dari kenabian Muhammad karena bashar mithlukum, manusia seperti kamu. Apa yang mereka kendaki? Yang mereka kendaki dari orang musyrik itu adalah kalaulah nabi itu diutus dari bangsa malaikat. Kalau nabi diutus dari bangsa malaikat, berarti beda jenis. Maka kita tidak mengikuti manusia. Padahal, kalau dipikir, dibulak-balik, jika kita nabinya malaikat, akan kesulitan. Bagaimana cara kita mengikuti ibadahnya? Karena kita tidak melihat malaikat. Bagaimana cara mengikuti amaliyahnya? Karena amal malaikat adalah beda dengan kita. Misalnya, malaikat mengajarkan cara makan. Ternyata makan malaikat beda dengan makan kita. Nah, karena itulah Nabi diutus dari bangsa manusia supaya manusia mudah untuk mengikuti Nabi itu. Karena sama-sama manusia dan sama-sama kebutuhan. Tapi mereka menolak kenabian Muhammad karena Muhammad basar mislukum. Manusia seperti kalian. Kemudian termasuk kepada kufur besar adalah kufur nifak. Kufur nifak ini kufur besar. Kenapa? Karena orang nifak itu adalah orang yang menampakkan iyah dengan wajahnya, tapi menyatakan tidak dengan hatinya. Wajahnya iman, tapi hatinya kafir. Maka orang ini adalah orang penipu. Menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Makanya di dalam surat Al-Fatihah, orang munafik ini disimpan kelompok ketiga. Ayat 1 sampai dengan ayat 5 di dalam surat Al-Fatihah menjelaskan orang jujur dengan keimanannya.
Mereka orang mukmin. Ulaika humul muflihun. Ayat 7, 6 sampai dengan ayat 7 surat Al-Fatihah itu surat Al-Baqarah maksud saya. Al-Baqarah 1 sampai dengan 5 itu menerangkan orang jujur dengan keimanannya. Ini adalah orang baik. Ayat 6 sampai dengan ayat 7 Al-Baqarah itu menerangkan orang jujur dengan kekafirannya. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Tuh. Tapi dari ayat 8 Al-Baqarah itu sampai dengan ayat 20 itu menerangkan orang munafik. Nah, ini disimpan oleh Allah pada kelompok yang ketiga. Kenapa? Karena orang munafik ini orang tidak jujur. Ada yang jujur dengan keimanannya, orang mukmin. Ada yang jujur dengan kekafirannya, orang kafir. Dan ada orang yang tidak jujur. Makanya orang munafik itu nerakanya paling bawah. Jadi innal munafikin fidarkil asfal. Bagus mana orang kafir dengan orang munafik? Iya, haluskannya kafir, lantaran kafir mah jujur. Ari orang munafik mah tidak jujur, makanya mukmin, kafir, munafik. Nah, orang munafik ini termasuk kepada jenis kufur besar. Sekarang kufur at-takdzib. Uraian dari bawah. Menyampaikan hak yang bertentangan dengan sebenarnya. Atau mengklaim bahwa Rasulullah membawa ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Ada yang menyatakan bahwa Rasulullah tukang sihir. Seperti Dimad. Ada juga yang menyatakan Rasulullah gila. Sehingga datang orang kepada Nabi untuk menyembuhkan kegilaan Nabi. Lalu Nabi membacakan hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Lalu dukun penyembuh orang gila itu dengan membaca hamdalah masuk Islam. Adanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu itu karena Dimad seorang penyembuh orang gila, Rasul disangka gila, lalu Rasul membacakan hamdalah, akhirnya dia masuk Islam. Mayyahdillah fala mudhillalah. Ubayyi'uka alal Islam. Aku berbaiat kepadamu Muhammad masuk Islam. Lalu kata Nabi, wala qaumika. Kau mau ajak untuk masuk Islam. Karena Dimad ini juga tokoh di kampungnya gitu. Lalu wa ala qaumi, dan aku pun berbaiat kepada kaum Muhammad untuk kaumku juga masuk Islam. Maka Dimad masuk Islam, rombongan anak di tukang sababara gerbong asup Islam. Nah, itu adalah orang yang tadinya mengira Nabi teh orang gila, tapi ternyata orang gila masuk Islam.
Selanjutnya, ini ayat. Wa man adlama mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tidak ada orang yang paling dolim selain daripada orang yang mengada-adakan dusta atas nama Allah. Au kadzdzaba bihaq, atau mendustakan kebenaran lima ja'ahu, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah. Maka alaisa fi jahannam mathwa lil kafirin, bukankah neraka jahanam tempatnya bagi orang kafir? Siapa yang mengada-adakan atas nama dusta? Antara lain yang mengada-adakan dusta itu ialah ahli kitab. Mereka membaca adalah naatnya Rasulullah. Sifat-sifat Nabi. Di dalam kitab Taurat dijelaskan bahwa Muhammad itu adalah tidak tinggi dan tidak pendek. Lalu mata Muhammad itu adalah hitam dan bersih. Rambut Muhammad itu adalah galing mudah diatur. Dirubah oleh ahli kitab, Muhammad itu tinggi. Matanya biru. Rambutnya pakusut hese di sisiran. Nah, ini adalah dirubah oleh mereka yang mereka baca dalam kitab Taurat, lalu dirubah dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan, hada min indillah, ini dari Allah, padahal tidak begitu. Allah menyatakan bahwa mata Muhammad bersih hitam, dia katakan biru katanya. Nah, Muhammad rambutnya bagus, mudah disisir, dia katakan rambutnya jocong pakusut hese di sisiran. Nah, ini kan iftara 'alallahil kadzab. Kufur adalah al-iba wa al-istikbar ma'a at-tasdik. Kufur membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Rasul, tapi ia menolak untuk mengikutinya karena kesombongan dan keangkuhan. Sifat ini adalah sifat iblis. Wa idh qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Paman Nabi Abu Jahal menjaga Nabi di dalam berdakwah. Tuh. Karena Nabi dijaga oleh Allah sebelum lahir. Sebelum Muhammad lahir, 50 hari menjelang Muhammad lahir, Abraha menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah karena ibadah haji rek dipindahkan ke Yaman. Maka Allah menjaga kelahiran Muhammad. Dihancurkanlah tentara gajah itu. Kecuali satu gajah yang terhormat, yang tidak mau menyerang Ka'bah, dia malah pulang ke Yaman lari. Namanya Gajah Mahmud. Bisi aya ngaran Pak Mahmud, itu ngaran Gajah Abraha. Makanya dalam Al-Quran disebut alam taro kaifa
Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hanya disebut satu, padahal yang menyerang banyak. Karena yang selamat, si gajah itu cuma satu. Dia tidak mau menyerang Ka'bah itu. Ketika mau menyerang Ka'bah, terdaik nangtung. Dibelokkan ke Yaman, mah balik. Karena itu yang selamat cuma satu. Gajahnya banyak. Makanya diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Fil. Gajah Mahmud. Itu 50 hari menjelang Rasul lahir. Peristiwa itu. Rasul lahir. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Terus dibersihkan heula. Nah, setelah Rasul lahir, tidak dididik penuh oleh ibunya Aminah. Tapi dititipkan kepada yaitu pembawa, pemelihara, orang yang suka menyusui, Halimah Asy-Sya'diyah. Berapa lama? 4 tahun. Setelah 5 tahun diurus oleh Halimah Asy-Sya'diyah, baru oleh Aminah binti Wahbin tahun ke-6. Baru saja 1 tahun Nabi diurus oleh Aminah binti Wahbin, Aminahnya wafat. Jadi Nabi tidak kenyang diurus oleh bapak Abdullah bin Abdul Muthalib, karena Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika Nabi masih ada di dalam kandungan. Nah, ketika Nabi lahir, lebih banyak diurus oleh Halimah Asy-Sya'diyah 5 tahun, karena 1 tahun baru saja diurus oleh Aminah binti Wahbin. Aminahnya sudah wafat tahun ke-6. Lalu Nabi diurus oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, setelah diurus oleh kakeknya selama 2 tahun, itu pun juga wafat. Nah, setelah kakeknya wafat, kepada siapa Allah menitipkan Muhammad? Kepada pamannya Abu Thalib. Nah, setelah diurus oleh Abu Thalib, kenapa dititipkan Rasul kepada Abu Thalib? Karena orang pada saat itu melihat harga diri, kehormatan, kedudukan, ya, kejabatan. Makanya orang ini, Abu Thalib ini, orang yang dihormati, yang disegani oleh orang-orang Quraisy. Makanya Nabi berdakwah berujung dititipkan oleh Allah kepada pamannya. Nah, paman Nabi ini, nah gitu ya. Paman Nabi ini yang menjaga Nabi membenarkan atas ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dia meyakini, ya, ajaran Muhammad itu benar, sampai dia itu menjaga. Tapi kenapa atun teu iman? Karena istikbar, kesombongannya, keangkuhannya, tuh, karena takut runtuh harga dirinya, sehingga ketika wafat pun dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya paling enteng di neraka nate ngan olahraga di neraka, lelempangan gitu kan, jalan kaki bari ngagolak otakna lantaran make sendal tina neraka. Kufurkah dia? Kufur. Tapi kufurnya kufur ini nih, yaitu kufur terhadap Nabi karena kesombongan dan keangkuhan. Nah, lalu kufur syak, keraguan dalam meyakini atau melaksanakan kebenaran, termasuk dalam kufur syak ini jika seseorang menduga bahwa ajaran itu
benar tapi tidak menutup kemungkinan kalau ia juga salah. Ini adalah kufrudzon, kufur dugaan. Jadi kalau hati kita membuka bahwa ajaran Nabi Muhammad itu adalah kemungkinan salah, karena Muhammad juga manusia, itu sudah kufur. Karena ragu-ragu terhadap Nabi. Ragu-ragu juga terhadap agama Islam. Makanya yang ragu terhadap agama Islam pun juga termasuk kufur syak. Padahal telah dipesankan kan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa setelah takwa dan kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Pada umumnya orang mati itu orang yang sudah tua. Itu kan ya? Pada umumnya. Maknanya adalah peganglah Islam sampai tua. Itu. Nah, makanya pesan Nabi, orang yang lansia harus memegang Islam dengan kuat. Urang nuges karolot, pegang Islam dengan kuat, jangan dilepas. Entong rungsing, pusing, stres, lantaran mastaka pinuh kuhuis. Tapi pegang Islam dengan kuat. Sebab huis yang ada pada kepala kita itu di neraka nanti, di neraka. Di surga nanti, di akhirat nanti akan menjadi sinar yang terang benderang. Itu huis. Setiap satu huis akan menghapus dosa. Dan setiap satu huis akan diberi pahala dengan satu kebaikan. Ini artinya orang tidak bisa menghitung berapa banyak pahala yang akan diberikan seperti teu bisa ngitungna sabaraha loba huis nu aya dina mastaka urang. Nah gitu. Nah, sekarang kufur irad. Kufur ini adalah kufur yang berpaling dari kebenaran. Kufur al-i'rad. Dia berpaling dari kebenaran yang ada. Tarokal haqqa. Meninggalkan kebenaran la yata'allamuhu. Dia tidak mempelajarinya. Wala ya'maluhu. Tidak melakukannya. Bihi sawa'un kan aqwalan au af'alan au itiqadat. Baik berupa perkataan, perbuatan atau keyakinan. Jumlatan wa tafsil, jumlatun wa tafsilun. Baik secara keseluruhan atau secara sebagian. Nah, tidak boleh kita menghindari apa yang Allah telah turunkan. Sebab di antara orang musyrik itu, setiap kali turun ayat, mereka berpaling dari ayat itu. Berjumlah-jumlah ayat turun setiap hari, setiap waktu, tapi fa'arada an dzikri, mereka berpaling dari peringatan Allah itu. Ini termasuk kepada jenis kufur. Ini walladzina kafaru, dan mereka-mereka yang kafir amma undiru, apa yang telah diberi peringatan kepada mereka, mu'ridun, mereka berpaling. Kufur nifak. Nah, mengingkari kebenaran yang dibawanya Rasulullah, tapi dalam batin, tapi secara lahir, tetap menampakkan diri mengikutinya. Karenanya disebut huwa mudhirun lil iman, menampakkan keimanan, mubtidun lil kufri bihi, dan menyembunyikan kekufuran.
Dzalika bi annahum amanu, itulah karena mereka beriman, tapi setelah iman summa kafaru, kemudian mereka kafir, fatubi ala qulubihim, maka dicap saja hati mereka ada dalam kekafiran, fahum la yafqahun, tapi mereka sendiri tidak paham, tidak mengerti. Akhirnya karena bolak-balik adalah iman kafir, iman kafir, iman kafir. Apabila bertemu dengan orang iman, mereka mengatakan amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi apabila pulang kepada tokoh-tokoh mereka, mereka mengatakan kami hanya sekedar mempermainkan saja. Tapi hakikatnya kami adalah beserta kalian tetap berada dalam kekafiran. Inilah ketidakjujuran. Kufur dilihat dari sisi mahal al-kufri. Dilihat dari sisi tempat kufurnya ada di mana. Pertama, ada kufrun i'tiqadiyun, yaitu kufur hati, keyakinan. Ini berarti adalah adanya pada hati. Yang kedua, kufrun fi'liyun, kufur amal. Ini adalah adanya pada perbuatan. Yang ketiga, kufrun qauliyun, yaitu kufur perkataan. Kufur i'tiqadi, kekufuran tersebut bertempat di dalam hati. Mahalul kufri fil qalbi, di mana orang meyakini penafian daripada sifat yang ada pada agama, tapi mereka sendiri menolak tentang sifat-sifat Allah. Meyakini ketiadaan malaikat, meyakini ketiadaan jin, meyakini ketiadaan alam akhirat, dan yang lain. Tapi meyakininya berada pada hati. Karena yakin adalah kerja hati. Kufur pilih, yaitu mahalul kufri fil jawarih. Tempat kufurnya ada pada anggota badan. Ya, apa yang dilakukan? Yaitu tentang amal perbuatan yang dilakukan oleh mereka, mereka tolak. Mereka tidak ibadah, termasuk kepada jenis kufrul jawarih. Kemudian kufrul qaul, malul kufri fil lisan. Orang menyatakan bahwa dia adalah tidak bersyahadat, tidak mengucapkan bahwa la ilaha illallah, juga tidak mengucapkan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kufur fil lisan. Nah, sekarang dilihat dari sisi maudu'nya. Ada kufur tamsil, yaitu kufur mengumpamakan. Kita menggambarkan bahwa Allah seperti kita. Itu adalah kufur tamsil. Kufur takdzib, kufur pendustaan, kufur taktil, yaitu adalah jenis kufur yang dilakukan oleh seseorang karena dia adalah penolakan terhadap penafian, mengingkari apa yang tertera di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu ada yang disebut dengan ingkar sunnah. Itu termasuk kepada jenis kufur taklil. Nah, jenis-jenis kufur kecil, salah satu ada kufur nikmat. Itu kufur kecil. Kemudian yang termasuk kepada jenis kufur kecil ialah tarkuas solat, meninggalkan solat. Kemudian termasuk juga kufur kecil
iryan al-kahin wa al-arraf, mendatangi dukun. Ada kahin, ada arraf. Kalau kahin mendukuni sesuatu yang akan datang, itu adalah kahin. Mendukuni sesuatu yang akan datang. Nah, jadi menerka sesuatu yang akan datang. Tapi kalau begini mah benar, boleh saja dukun mengatakan, kalau kamu panjang umur, kamu akan tua. Nah itu benar itu mah. Nah, tidak dosa. Nah kemudian iryan al-mar'ah fi adzubur, itu mendatangi wanita bukan pada tempatnya. Ini termasuk juga kepada jenis kufur kecil. Kufur kecil tidak menghilangkan akidah. Dan kufur kecil sepanjang punya iman tidak membuat orang keluar dari agama. Kufur kecil juga tidak membuat orang kekal di neraka. Tapi kalau kufur besar, itikadi, itulah yang membuat orang keluar dari agama dan kekal di neraka. Ya minimal kita ada di tengah-tengah. Ya, tapi jangan masuk kepada kelompok orang yang sedikit amal baik, sekalipun punya iman, sebab akan mengalami dulu nanti berada di neraka. Demikian kajian kita implikasi sikap hidup kekafiran dalam kehidupan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian dari awal berjalan sampai akhir, berjalan dengan lancar sampai akhir. Jazakallah khairan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya kepada Al-Ustadz dan umumnya pada kita semua yang mendengarkan. Semoga kita masih bisa berkumpul di ahad-ahad berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari silap kata atau kesalahan dari saya selaku MC maupun panitia yang bertugas pada hari ini. Pada umumnya manusia tidak pernah hilap daripada dosa dan kesalahan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.